Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, hari ini kita akan bahas ya materi kita selanjutnya mengenai akuntansi untuk melindungi dari resiko kerugian mau yang terjadi di penjualan ekspor dan impor ya, dimana untuk melindunginya itu ada sebuah kontrak ya, yaitu namanya kontrak forward mata uang asing. Apa sih sebenarnya kontrak forward mata uang asing itu, Pak? Nah, untuk memahami kontrak forward mata uang asing itu, lalu bagaimana mekanisme dalam dia mengurangi resiko dari kerugian transaksi ekspor itu, kita bahas dulu atau kita pahami dulu apa yang disebut sebagai instrumen derivatif. Nah, jadi instrumen derivatif itu merupakan instrumen keuangan. Nah, jadi instrumen derivatif itu bagian dari instrumen keuangan ya, dimana dulu kalian saat di AKM itu sudah belajar instrumen keuangan itu adalah hak kontraktual untuk menerima aset kas atau uang tunai atau menerima instrumen keuangan lainnya, dan juga kewajiban untuk mengeluarkan kas atau sumber daya ekonomi lainnya atau mengeluarkan aset keuangan lainnya di masa depan. Makanya nanti instrumen keuangan itu ada yang namanya aset keuangan dan juga liabilitas keuangan. Nah, aset keuangan dan liabilitas keuangan ini nanti ada turunannya, dan itu juga merupakan turunan itu maksudnya merupakan bagian dari instrumen keuangan. Apa itu? Itu adalah instrumen derivatif. Nah, kenapa? Nah, instrumen derivatif itu jadi intinya aset keuangan ataupun liabilitas keuangan yang nilainya itu dipengaruhi dan berasal dari item lainnya, yang sehingga menyebabkan nilai aset keuangan dan juga liabilitas keuangan tersebut akan berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, jadi di situ juga sebenarnya sebuah aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dia bisa berubah menjadi instrumen derivatif. Pertama, karena nilainya memang berubah-berubah ya, dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel lain itu adalah underlying asetnya. Ya, misalnya saya kasih contoh aset keuangan berupa mata uang asing. Nah, mata uang asing itu kan nilainya bisa berubah-berubah kan. Berubah-berubah karena variabel apa? Variabel kurs mata uang asingnya. Kalau kursnya naik, nanti nilainya juga akan berubah. Nah, terus selain dari ada yang dapat mempengaruhinya itu, nah selain itu juga ada kontrak yang melekat. Kontrak melekatnya itu apa, Pak? Ya, misalnya seperti mata uang asing tadi, selain dia nilainya berubah-berubah, dia juga ada sebuah kontrak yang sudah disepakati, di mana misalnya nanti di masa depan mau dijual ataupun di masa depan ada pilihan ya, pilihan mau dijual atau tidak, ataupun di masa depan dapat ditukar. Nah, kalau sudah sebuah instrumen keuangan atau aset keuangan atau liabilitas keuangan sudah ada kriteria-kriteria tersebut, nah itu sudah menjadi instrumen keuangan derivatif. Nah, itu ya. Ya, contohnya apa, Pak? Ya, contohnya instrumen derivatif itu ya mata uang asing tadi. Nah, mata uang asing tadi yang sudah dibuat kontrak khusus yang namanya foreign currency forward exchange atau kontrak forward pertukaran mata uang asing di masa depan. Saham juga bisa. Saham biasa yang kita beli di pasar modal itu bisa jadi sebuah derivatif itu jika nanti saham yang kita miliki tersebut ada sebuah kontrak-kontrak khusus. Jelas saham itu nilainya berubah-berubah juga ya, dan tapi
belum, karena dia ada kontrak khususnya di dalamnya, itu saham itu bisa berubah menjadi saham derivatif. Misalnya ada kontrak waran atau opsi. Jadi misalnya di masa depan pas itu ada pilihan buat kita untuk ngejual sahamnya kepada pihak lain, nah itu saham itu udah berubah menjadi instrumen derivatif. Nah begitu juga obligasi. Nah jadi itu ya instrumen derivatif, intinya instrumen turunan dari aset ataupun nebulous keuangan, di mana dia menurun itu nilainya dipengaruhi oleh variabel lain, dan juga terdapat kontrak-kontrak khusus yang mengikat aset atau kewajiban keuangan tersebut. Nah, terus, apa sih gunanya instrumen derivatif itu, Pak? Nah, instrumen derivatif ini kegunaannya pertama untuk spekulatif ya. Spekulatif ini pada intinya adalah untuk memudahkan kita memperoleh gain or loss atau keuntungan atau kerugian dari jual beli instrumen tersebut. Ya sebenarnya nggak derivatif juga udah ada kemungkinan dapat untung dan rugi sih. Kayak kita punya saham kan, meskipun tidak instrumen derivatif juga, kalau nilai sahamnya lebih tinggi dari pas kita beli, kita jual aja udah untung kan. Tapi dengan adanya derivatif ini, kita jadi bisa merencanakannya itu jadi lebih mudah. Karena apa? Karena tadi instrumen derivatif tersebut ada sebuah kontrak yang mengikat ya. Dan kalau di perusahaan itu manajer investasinya itu pasti sudah harus paham terkait dengan manajemen risiko dan manajemen investasi. Bagaimana sih cara membuat sebuah proyeksi untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah instrumen derivatif? Apa sih kontrak yang perlu kita buat supaya kita dapat untung di masa depan? Nah, itu bisa dibuat. Nah, itu ada di instrumen derivatif. Nah, selain untuk spekulasi atau ya spekulasi lah, jaga-jaga, di mana spekulasi ini juga mau nyari untung juga, instrumen derivatif ini bisa dipakai untuk lindung nilai. Jadi untuk melindungi atau mengurangi risiko kerugian yang udah kita tanggung dari suatu transaksi tertentu. Jadi bisa buat inilah membalik, ibaratnya menutupi kerugian. Nah ini akan kita bahas di transaksi ekspor dan impor itu yang melibatkan perbedaan mata uang asing itu. Jadi kita bisa pakai nih instrumen derivatifnya. Loh, terus apa Pak yang dipakai instrumen derivatifnya? Nah, yang akan kita pakai instrumen derivatif itu adalah ini kontrak forward pertukaran mata uang asing. Ini adalah instrumen derivatif yang akan kita gunakan untuk mengurangi resiko kerugian dari transaksi ekspor dan impor yang diakibatkan naik turunnya kurs. Jadi ini yang akan kita gunakan nantinya, dan ini yang akan kita bahas. Jadi apa sih sebenarnya kontrak forward? Nah, jadi kontrak forward sendiri itu adalah sebuah perjanjian ya, perjanjian kontrak untuk melakukan transaksi di masa depan yang jumlah, waktu, eksekusi, dan ketentuan transaksinya di masa depan nanti itu udah ditentukan di saat kita membuat kontrak. Nah, kontrak forward ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk instrumen keuangan aja ya, sebenarnya nggak berlaku untuk mata uang asing aja sebenarnya. Pembelian komoditas juga bisa kita gunakan kontrak forward. Tapi dalam hal ini yang kita kontrak forward kan itu adalah mata uang asing. Jadi sederhana gampangnya kita memahaminya, kalau kontrak forward mata uang asing itu misal kita ini mau spekulasi ya, ibaratnya kita punya janji dengan broker misalnya MNC sekuritas misalnya ya, ini misal buat mau beli, nanti kita mau beli
dolar Amerika ke MNC tersebut, tapi dibelinya adalah 30 hari ke depan, atau gampangnya sekarang 1 Januari kita mau belinya 1 Februari deh gitu, atau 31 hari ke depan ya, 30 lah itu malah. Jadi 1 Januari ini kita buat perjanjian, tanggal 1 Februari itu adalah tanggal eksekusinya, dimana di perjanjian kita itu nanti kita mau beli sama MNC itu kita belinya, pokoknya saya mau beli 100 dolar tapi kursnya itu 10.000 misalnya. Nah, MNC nya setuju, oke kita deal ya. Jadi nanti 1 Februari kalian beli sama kami, 1 dolarnya 10.000, jumlah dolar yang saya jual ke kalian adalah 100 dolar. Jadi nanti sederhananya kalian bakal menyerahkan uang 1 juta rupiah ke kami, nanti kami ngasih 100 dolar ke kalian. Itu di 1 Februari. Nah, dah kita buat tuh perjanjian di 1 Januarinya. Terus lalu 1 Februari saat eksekusinya di masa depannya. Nah, di 1 Februari itu dah kita lakukan kan. Oke, nih 100 juta rupiah. Oke, 100 dolar silakan diambil, Tang. Nah, terus loh, apa untung dan ruginya, Pak, di sini? Nah, kita lihat dong 1 Februari ini, itu kan tadi yang 1 dolar 10.000 itu kan namanya kurs yang sudah dijanjikan ya di masa depan, atau namanya kurs forward, kurs sesuai perjanjian. Nah, tapi kita lihat di 1 Februari kurs spotnya yang berlaku di pasar, 1 dolar itu berapa rupiahnya yang diperlukan. Nggak taunya pas kita cek tuh di ini bursa pasar uang, kita lihat loh, wah ternyata 1 dolarnya itu sekarang 12.000 1 Februari. Berarti tandanya kita untung, udah ngebeli sama si MNC itu. Kita belinya cuma 10.000 loh, tapi yang berlaku di pasar uang 12.000 kursnya. Berarti kita sudah hemat 2.000. Nah, kalau misalnya kita yang pembelinya tadi mau ngejual di 1 Februari juga, itu kita sudah bisa mendapatkan keuntungan dari kurs forward tersebut. Tuh. Jadi seperti itulah ya kira-kira mekanismenya, dan jelas. Nah, keuntungan yang tadi, yang dari transaksi forward tadi, itu nanti kalau dalam akuntansi itu bisa digunakan untuk memulihkan kerugian yang sudah terjadi akibat perubahan kurs spot ya, kurs spot ini. Tapi kurs spot ini yang terjadi akibat dari transaksi ekspor dan impor. Jadi bisa saling menutup lah ibaratnya. Nah, jadi itu ya, bagaimana sih mekanismenya kontrak forward pertukaran mata uang asing. Lalu bagaimana, Pak, untuk pencatatannya, bagaimana sih perlakuan akuntansinya untuk transaksi kontrak forward ini, lalu bagaimana nanti kita membalikannya sehingga bisa memperkecil kerugian. Nah, itu kita lihat, kita akan bahas di sini. Jadi ada akuntansi kontrak forward mata uang asing. Nah, di sini ada 3 poin penting yang perlu kalian pahami terlebih dahulu. Ya. Nah, meskipun kontrak forward misalnya sudah kita buat untuk mengurangi resiko kerugian dari sebuah transaksi yang melibatkan mata uang asing ya, kita tidak bisa menggabungkan kedua peristiwa tersebut menjadi satu kesatuan peristiwa yang sama. Kenapa? Karena keduanya itu merupakan sebuah transaksi yang timbul dari peristiwa yang berbeda, meskipun tujuannya untuk mengcover ibaratnya. Tidak bisa kita jadikan itu sebuah satu transaksi pencatatan.
pencatatannya harus terpisah ya, karena dia merupakan kedua peristiwa yang berbeda. Lalu, perlu kalian pahami juga kurs yang digunakan dalam melakukan penyesuaian nilai untuk transaksi instrumen derivatif. Dalam hal ini adalah transaksi kontrak forward pertukaran mata uang asing. Itu adalah kurs forward. Ingat, kurs forward dasarnya, bukan kurs spot. Kalau kurs spot ini sudah jelas ya. Ini adalah kurs yang disesuaikan untuk transaksi ekspor impor yang sudah kalian pelajari kemarin. Sedangkan untuk transaksi instrumen derivatifnya itu pakai kurs forward penyesuaiannya. Lalu, ini jika tanggal penyelesaian atau eksekusi instrumen derivatif diselesaikan setelah tanggal pelaporan, baik itu tahunan maupun interim, maka nilai instrumen tersebut perlu disesuaikan dengan nilai kurs forward yang berlaku pada tanggal pelaporan tersebut. Ya, ini sederhananya, gampangnya seperti kemarin juga ya, cuman ini beda peristiwa aja, sama beda kurs yang disesuaikan. Jadi kalau kurs perjanjian kontrak forwardnya itu kelar, itu setelah suatu periode pelaporan keuangan, ya mau nggak mau saat kita di periode pelaporan keuangan itu harus menyesuaikan juga nilai dari akun-akun yang timbul akibat dari kontrak forward ini. Jadi perlu kita sesuaikan dengan nilai kurs forward yang berlaku di tanggal pelaporan tersebut. Oke, tapi nanti ini yang poin yang ini, yang contoh kasus ini nanti akan kita bahas di pertemuan besok ya. Saat kita tatap muka, nanti akan Bapak tambahkan sebuah materi lagi untuk pas tatap muka nanti. Nah, untuk lebih memahaminya ya, ini kita akan masuk ke contoh latihan saja supaya lebih paham penerapannya. Oke, kita sekarang langsung masuk ke contoh aja ya. Jadi di sini Bapak akan mencontohkan transaksi ekspor dan impor yang kemarin ya, di pembahasan kemarin, tapi dengan tambahan dan memodifikasi sedikit angka-angkanya. Tambahannya di sini transaksi impornya itu kita akan coba untuk lakukan manajemen risikonya ya, dengan cara membeli atau membuat sebuah transaksi kontrak forward. Nah, jadi untuk transaksi impor dulu aja ya, nggak apa-apa. Nah, di sini ada contoh ilustrasi. Jadi si PT Monmon itu dia membeli persediaan dengan nilai $1.200.000. Sudah termasuk biaya-biaya semuanya ya. Jadi $1.200.000. Nah, pembayarannya itu sudah dilakukan di 1 Oktober 2021. Jadi transaksinya 1 Agustus ya, pelunasannya 1 Oktober. Nah, ini sudah paham lah kalian ya. Nah, di sini ada tambahan ya. Untuk mengantisipasi perubahan kurs, PT Monmon, jadi selain dia deal-dealan transaksi jual beli 1 Agustus tadi, juga melakukan perjanjian kontrak forward dengan Bank Mandiri. Untuk apa? Nah, di sini dia mau membeli mata uang dolar. Nah, jadi dia mau beli dolar untuk ngelunasin ke Houston itu. Jadi Houston ini dia beli dolarnya nanti sama Bank Mandiri, atau Bank Mandiri ini sebagai brokernya ya. Nah, kurs yang disepakati di 1 Oktober saat eksekusi kontrak forwardnya itu sebesar Rp9.150 untuk setiap $1. Nah ya, nah jadi nanti pas beli dolarnya di 1 Oktober ya,
saat dia juga mau ngelunasin ke Houston, dia belinya 9.150. Nah, berikut ini data-data terkait kurs ya. Jadi ada kurs spot dan forward. Ingat, ada dua, ada spot dan forward. Spot ini dasar dalam transaksi impornya, kurs impor ya. Dan forward ini adalah kurs untuk transaksi instrumen derivatif kontrak forwardnya. Nah, terus bagaimana kita melakukan pencatatannya? Bagaimana kita memperlakukan peristiwa yang terjadi ini? Nah, jelas dibilang kalau si Mon ini make si kontrak forward ini untuk melindungi supaya ruginya nggak terlalu besar ya di masa depan. Oke, kita coba langsung saja bahas ya solusi pembahasan lah. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan ya, meskipun tujuan kontrak forward ini adalah untuk melindungi atau mengurangi resiko, tetap transaksi impor dan kontrak forward ini merupakan sebuah transaksi yang berbeda. Jadi kita akan melakukan pencatatannya masing-masing. Meskipun 1 Agustus mereka waktunya sama ya, terjadi waktu periode yang sama maksudnya. Jadi 1 Agustus 2021 itu ada peristiwa pertama. Pertama ada transaksi jual beli impor ya. Dan kedua ada transaksi perjanjian kontrak forward. Oke. Nah, akibatnya anak-anak, di sini kita perlu mencatat 2 transaksi di sini. Nah, pertama kita catat dulu yang terkait dengan transaksi jual beli impornya. Nah, ini seperti yang kemarin ya, sebenarnya sudah paham lah kalian. Di sini kan mata uang fungsionalnya adalah rupiah ya. Berarti dari transaksi ini si Mon ini kan bakal punya hutang ya kan, dan dia juga punya persediaan. Nah, di sini persediaan nilainya berapa sama hutang. Hutangnya di sini saya kasih ini aja ya. Hutangnya kita punya hutang dalam bayarnya nanti dia minta dalam bentuk dolar ya. Nah, tapi meskipun kita bayarnya dalam bentuk dolar yang kita bakal bayarin nanti itu ingat perlu kita sesuaikan dengan nilai mata uang fungsionalnya. Oke, jelas ya. Seperti kayak kemarin. Ini dibawakan saja. Nah, di sini ada yang namanya kurs spot. Kurs spotnya tanggal 1 Agustus berapa untuk transaksi ini adalah 9.000. Sedangkan nilai transaksinya adalah 1 juta dolar ya. Tuh, 3. Nah, ini dalam dolar ya. Nah, jadi dalam rupiah berapa nih? Tinggal kita kalikan saja. Nah, berarti nilai impornya itu nilai persediaannya adalah 10 miliar ya. Ini kita ganti ini aja biar enak rupiah. Nah, 10 miliar 800 juta. Nah, debit kreditnya ya ini. Kreditnya kita punya hutangnya adalah 1.200.000 dolar yang setara dengan 10.800.000.000. Jadi hutang kita tuh
kalau dirupiahkan 10 miliar 800 juta, dan dalam dolarnya adalah 1.200.000 dolar. Tuh. Nah, ini untuk transaksi nih yang pertama. Oke, berikutnya adalah transaksi yang kedua. Nah, ini kontrak forward. Nah, untuk kontrak forward itu adalah kurs spot, kurs forwarding, forward. Nah, ini biasa dalam dolarnya, ini dalam rupiahnya. Nah, jadi kalau menurut perjanjian kita tadi ya anak-anak, nih kita itu di masa depan nanti bakal menerima 1.200.000 dolar ya, dengan membayar 1 dolarnya adalah 9.150. Berarti di sini ininya kurs forwardnya berapa? 9.150 ya. Ini 1.200.000 23. Kalau kita rupiahkan dulu, 10.980 juta. Jadi sederhananya kita di masa depan itu bakal nerima uang 1.200.000 dolar ya. Berarti kita punya piutang dalam bentuk dolar ya kan. Nilainya berapa dalam rupiah? 1.200.000 itu nilainya adalah 10.980 juta. Nah, berarti kita itu di masa depan akan menerima 1.200.000 dolar yang nilainya setara dengan ini ya. Aduh, salah ini. Nah, berarti di masa depan itu juga kita juga punya kewajiban kepada pihak Bank Mandiri untuk mengeluarkan hutang berapa ya, hutangnya sebesar 10 utang kas ya, utang kas rupiah di sini rupiah senilai 10.980 juta. Jadi di masa depan kita akan menerima 1.200.000 dolar, di mana 1.200.000 dolar itu akan kita terima dengan di masa depan nanti membayar uang rupiah sebesar ini 10.980 juta. Nah, tetap meskipun ini nanti kita nerimanya dolar, kita akui dulu di awal ini sesuai dengan mata uang fungsionalnya ya. RP-nya kan tetap nih, intinya kita di masa depan nanti 1 Oktober bakal mengeluarkan uang rupiah senilai segini. Nanti timbal baliknya kita akan dikasih apa? Dikasih dolar 1.200.000 nilainya ya segini. Ya jadi piutang dong, karena kan kita akan dapat uang kan. Nah, jadi perlu diperhatikan ini, hati-hati ya. Jadi ada 2 transaksi yang berbeda 1 Agustus ini. Nah, ini jangan sampai salah. Nah, kenapa kok piutang, Pak? Iya. Nah, saya tegaskan lagi karena kita akan memperoleh 1.200.000 dolar yang nilainya itu akan kita dapatkan uangnya itu 10 miliar. Nah, 10 miliar ini juga akan kita serahkan. Kita punya kewajiban untuk menyerahkan 10.980 juta untuk mendapatkan 1.200.000 dolar tadi. Tuh. Oke. Lalu berikutnya di 1 Oktober 2021 ya. Nah,
2021. Nah, ini adalah saat pelunasan kedua, eksekusi kontrak. Nah, ya kan? Di sini kita mau eksekusi. Nah, di 1 Oktober 2021 kita pertama dari saat pelunasan ini dulu ya. Mau kita transaksi impornya dulu. Nah, di sini ternyata kurs spot untuk transaksi ini jadi lebih tinggi, ya. Jadi logikanya hutang kita semakin meningkat, ya enggak? Nah, ini. Tingkat 240 juta. Di sini berarti kita akan mengakui kerugian perubahan kurs, dan hutang akan semakin meningkat. Nah, di tanggal ini juga anak-anak, kita kan mau bayar hutangnya tuh ke Hudson. Nah, kebetulan kita juga udah punya perjanjian kontrak sebelumnya sama si Bank Mandiri ya. Kita mau beli dolar ke mereka. Nah, kita sudah janjian. Di situ kita bakal nerima 1.200.000, ya enggak? Dan kita sudah punya janji hutang ke mereka untuk menyerahkan uang rupiah sebesar 10.980.000.000. Nah, berarti di sini kita pertama lunasi dulu hutang dan piutang kita. Nah, hutang kan kita serahkan nih uang rupiah kita. Ya, besar ini, ya kan? Hutang terhadap apa? Ya kas rupiah. Kita lunasi dulu akun ini. Nah, sebagai gantinya apa? Nah, kita kan bakal dapat yang namanya dolar kan? Berarti kita akan menerima yang namanya 1.200 dolar. Nah, kita kan akan menerima yang namanya uang kas toh. Uang kasnya itu tapi bukan dalam rupiah. Nah, kita tadi udah nyerahin, kita punya janji ke mereka nyerahin uang 10.980.000.000. Oke, sudah. Hutang kita lunas ya sama si Mandiri. Nah, sebagai gantinya kita di sini dapat uang kas dolar 1.200.000. Nah, terus berarti si Mandiri kan sudah menyerahkan dolarnya kan. Nah, berarti di sini piutang dia ke kita tadi, piutang dolarnya yang nilainya berapa nih? Piutang dolarnya tadinya nilainya adalah ini kan. Nah, itu sudah dilunasinya. Nah, kas kita dapat 1 miliar, kita dapat 1.200.000 dolar. Nah, kita dapat dolar ya. Ingat, kita dapat dolar ini. Tapi nilai dolar yang kita peroleh sekarang ini itu adalah nilai sesuai dengan kurs spot yang berlaku sekarang. Berapa? 9.200 ini. Loh, berarti kita untung dong. Kita tadi belinya ngeluarin kasnya cuma 10.980.000, ya kan? Nah, tapi kita nerima dolar
di mana dolarnya itu sekarang nilainya itu adalah ini 11 miliar 40 juta. Nah, berarti di sini kita mengakui yang namanya keuntungan perubahan kurs akibat dari transaksi transaksi kontrak forward ini. Jadi keuntungannya berapa? 60 juta. Nah, saya ulangi lagi ya. Ini memang cukup sulit untuk dipahami logikanya. Jadi 1 Agustus kan kita melakukan perjanjian ya, janji mau beli dolar ke Bank Mandiri. Ini kita belinya kapan? 1 Oktober. Nah, karena kita sudah membuat janji ke dia, janjinya itu kayak apa sih? Jadi kita akan nyerahkan untuk dapat 1.200.000 dolar tadi, kita akan menyerahkan uang rupiah ya, rupiah ke Bank Mandiri itu setara dengan kurs forward yang udah kita janjikan. Jadi kita sudah menjanjikan 9.150, itu yang akan kita beli. Jadi otomatis nanti kita akan menyerahkan uang yang segini nih, 10.980. 9.150 dikali 1.200.000. Nah, berarti logikanya si Bank Mandiri punya kewajiban ke kita untuk nyerahin uang dolar 1.200.000 di masa depan. Nah, nilainya kan sudah kita kunci kan, sudah kita jadikan rupiah. Jadi 1.200.000 itu nanti adalah 10.980.000 tuh ya. Nah, ini janjinya. Nah, terus realisasinya. Nah, direalisasi dong. Nah, kita beli nih ke Mandiri. Otomatis kan kita ngeluarin uang kas rupiah kan, ya kan, 10.980 juta. Nah, hutang kita yang ini, yang kita akui tadi, sudah kita lunasi kan. Nah, terus karena kita udah ngelunasin ini ke Bank Mandiri, Bank Mandiri ngasihlah kita uang dolar ya, nggak ngasihnya uang dolar bukan rupiah, uang dolar 1.200.000. Nah, tapi lo kok nggak ngikutin kurs forward Pak? Ya tidak dong, kan kita udah dapat duit nih dolar, ya kan? Dolarnya itu ya bukan sesuai dengan yang dulu di forward itu. Yang forward itu adalah uang yang perlu kita keluarkan untuk dapat tuh dolar itu. Tapi dolarnya udah kita dapetin sekarang, udah kita terima, udah jadi punya kita. Nah, punya kita itu kita nilai dengan kurs yang berlaku sekarang. Oh, ternyata dolar 1.200.000 ini kursnya 9.200 coy. Kita dapat dolar yang kita beli lebih murah. Kita belinya cuma 9.150, padahal harga kalau pasarannya sekarang 9.200. Makanya kita dapat uang kas dalam bentuk dolar, yaitu 1.200.000 dolar yang nilainya setara dengan 11.040 juta. Nah, sedangkan piutang sebelumnya itu harusnya dapatnya 10.980, tapi karena nilai dolarnya sudah meningkat, berarti di sini kita menganggapnya itu sebagai sebuah keuntungan. Kok bisa untung ya? Karena kita belinya lebih murah, belinya cuma 150, padahal kurs sekarangnya 9.200, ya enggak? Nah, setelah kita dapat dolar ini, barulah kita lunasin hutang kita ke Hudson. Melunasi ke Hudson Company, berarti di sini hutang dagang kita dalam bentuk dolar tadi kita lunasi. Hutang dagang ini kas ya, dolar yang kita dapetin dari si Bank Mandiri tadi langsung kita pakai buat ini ya, nilainya segini.
Udah lunas sudah hutang kita. Tapi kan di sini kita sempat menanggung kerugian kan ya. Nah, disinilah gunanya adanya kurs forward ini. Kalau tanpa kurs forward, kerugian kita itu ini tanpa transaksi kurs forward ya. Ini adalah 240 juta dari transaksi impor ya, murni dari transaksi impor 240 juta. Tapi kalau dengan di cover perjanjian forward nih, dengan perjanjian forward ya, jadi dilindungi sama si forward kontrak ini. Nah, kita ruginya pertama ini kan rugi 240 ya kan. Nah, di sini ada keuntungan di kredit. Nah, ruginya jadi cuman 180 juta. Kenapa ya? Karena keuntungan dari kurs forward tadi, forward kontrak tadi itu untuk menutupi kerugian yang terjadi dari exposure ya, kerugian exposure dari perubahan kurs mata uang. Nah, jadi bisa terlihat di sini perbandingannya. Dengan kalau ada perjanjian kurs forward ya kita cuman saldo ruginya segini. Tapi kalau tanpa adanya kurs forward atau kontrak forward ya cuman kita lebih besar ininya ruginya. Nah, jadi disinilah kita memanage resikonya. Nah, tapi bisa aja loh kita untung dari kurs forwardnya ini ternyata bisa menghapus semua kerugian, bisa bahkan bisa jadi surplus. Kalau surplus berarti nanti kita jadi laba bukan rugi ya. Misalnya ternyata dengan perjanjian kontrak forward ini, wah keuntungannya dari forward ini sampai 300 juta misalnya. Ya berarti kan kita bisa nutupin rugi 240 juta ini dan kita masih ada sisa 60 juta dan itu bisa jadi keuntungan. Jadi inilah ya ilustrasinya untuk transaksi import ya. Nah, untuk berikutnya adalah transaksi ekspor. Jadi sebenarnya transaksi ekspor ini sama saja sebenarnya ya. Jadi dia sama seperti ini, dipecah menjadi dua transaksi, dimana nanti dari yang keuntungan transaksi forwardnya itu akan memulihkan kerugian dari transaksi ekspornya. Nah, kalau transaksi ekspor ya sudah jelas sama sebenarnya ya. Kita pisahkan dulu transaksi kurs forwardnya dan juga ekspornya. Nah, kalau ekspor ini, jadi kalau transaksi forwardnya intinya kita nanti di masa depan itu akan menjual mata uang asingnya. Kalau impor tadi kan kita ngebeli ya, kalau sekarang kita gantian ngejual. Nah, jadi beda nih posisinya. Oke, langsung aja ya kita coba bahas ya. Jadi ini saya ngutip sama yang seperti kemarin ya, masih Monmon, yang Monmonnya itu ngebeli ke PT Mabarel itu. Jadi dia membeli jadi pertama ini kapan sih, 1 Juni ya, 1 Juni 2021. Langsung aja ya biar agak ini, sebenarnya teknisnya sama sih. Pertama ini jadi 1 Juni ini intinya ada dua transaksi. Pertama transaksi penjualan ekspor ya. Yang kedua adalah transaksi kontrak forward. Nah,
Pertama untuk transaksi penjualan ekspornya dulu. Nah, jadi di sini si Monmon itu ngejual ke Mabarel. Harga penjualannya adalah 3 juta. Harganya ya. 3 juta. Nah, dalam apa dia? Yen. Saya tulis saja yen ya, itu. Nah, ini rupiah. Biasa ya nak ya, ditentukan sesuai dengan kurs spotnya. Spotnya 1 Juni itu adalah 965. Ini berapa rupiah nih? Nah, 2895. Berarti karena menjual, berarti di sini ada piutang ya. Nah, piutang dimana nanti dia bayarnya pakai yen. Piutang yen. Jadi kita akan dapatkan uang yen masa depan. Sini ada pendapatan penjualan. Nilainya adalah segini ya. Nah, dipinggirin dikit. Nah, ya. Nah, terus yang transaksi keduanya ini adalah transaksi kontrak forward. Ya. Nah, kalau kontrak forward sama sebenarnya seperti ya logikanya sama kayak kita pas yang import ya, kita bakal mau membeli tapi kalau di sini kita ngejual. Jadi di sini pasti muncul piutang dan hutang. Nah, cuman bedanya piutangnya ini kan kita bakal ngejual ya. Kita dapat duit dari si pelanggan, duit yen, nanti kita ngejual ke broker. Nah, dimana kebetulan brokernya kalau di sini itu adalah kita buat perjanjiannya dengan Kim Niaga ya, untuk ngejual mata uang yen yang diperoleh dari PT Mabarel 1 Agustus dengan kurs forward 962 rupiah per 1 yen. Berarti kita di sini dari perjanjian forward ini kita bakal nanti ngejual ke si Kim Niaga. Kalau kita ngejual berarti piutangnya ini nanti kita yang kita terima adalah uang rupiah ya kan. Dan hutangnya berarti kita punya kewajiban ke Kim Niaga menyerahkan uang yen ya kan. Berapa? Ya berarti sesuai dengan kontrak forwardnya dong. Kontrak forwardnya itu kan kursnya adalah berapa nih 1 yennya? Kursnya adalah kurs forwardnya 962 ya ini. Nah, berarti kurs forwardnya adalah 962 dengan janji ngejualnya adalah 3 juta yen. 2, 3. Berarti ini nilainya tinggal dikalikan saja. Nah, apa nih? Nah, ini ya. Saya jadikan counting aja semua. Nah. Ini yen ini harusnya ya. Oh ya, di sini juga ada jurnal lagi ya, BPP terhadap penjualan, BPP persediaan. Ini nilainya kalau ngikutin soal ini ya 1.500.000.000. Nah, nih. Oke, lanjut. Nah, terus Juni, Juli, Agustus ini transaksinya selesainya kapan sih? Coba lihat dulu. Agustus ya.
Nah, terus berjalanlah waktu 1 Agustus 2021. Nah, di sini intinya penyelesaian kontrak sama pelunasan piutang dari PT Mabarel. Nah, 1 Agustus 2021 kita lihat, kita kan mau pelunasan ya, dimana pelunasannya pada saat 1 Agustus 2021 itu nilai spotnya ternyata 960 nih, kurs spotnya, berarti piutang kita jadi turun. Nah, 960 jadinya. Nah, di sini kita rugi. Ya kan? Kreditnya apa? Kreditnya adalah piutang. Rugi berapa, Pak? Nah, ini. Nah, ruginya 15 juta. Ya. Nah, ini kan dari transaksi impornya ya, ruginya ya, kurs, gara-gara perubahan kurs. Nah, terus di sini juga si PT siapa namanya Mabarel ini bayar ke kita, melunasin hutangnya dong ya. Berarti kita dapat uang kas. Kasnya dapat apa di sini anak-anak? Kita dapat uang yen dari si PT Mabarel ya. Kas berarti piutangnya si Mabarel tadi yang 3 juta yen itu udah lunas semua. Nilainya berapa? 3 juta yen, kurs spot sekarang ya 280 ini. Nah, kita kan udah dapat yen nih anak-anak ya. Yen, dimana nilai yennya adalah 3 juta yen dengan kurs spotnya 960 yen, ya kan? Terus kita kan punya perjanjian tuh, perjanjian forward ke Kim Niaga, ya kan? Nah, janjinya apa? Kita mau ngejual yen ke dia. Ya, yen yang kita udah dapat dari si Mabarel ini, yang nilainya 280 juta ini, 2 miliar 880 juta ini mau kita jual ke si siapa namanya Mandiri, Kim Niaga. Loh, mau dijualnya berapa, Pak? Nah, kita kan punya utang ya, janji sama si siapa namanya, si siapa tuh namanya, ke Kim Niaga. Nah, kita kan punya janji nih, kita serahin nih serahin 3 juta yen. Nah, janjinya lo bakal ngebeli yen gua ini kursnya 962 ya. Oke lah, nih duitnya jebret, kita dapat nih kas, kita dapat kas rupiah ya. Nah, ininya berarti si piutangnya, si piutang rupiah buat bayar kita 2 miliar 886 juta ini kan sudah dibayarkan sama si ini, sama si Kim Niaga. Otomatis piutang dia lunas ya. Nah, sekarang kewajiban kita, nah kita udah nerima duitnya, ceret, udah nih uang yennya, nih saya serahkan uang yen. Nah, berarti hutang saya, hutang yen kita, hutang yen kita kan 2 miliar kan, ya kan, 25886 kan. Nah, ini ya kan, di debet karena kita nyerahin tuh yennya. Terus, nah di sini kita kasih uang yen kita
dalam bentuk yen kas. Kas kita yang yen yang kita serahin itu, kalau ngelihat kurs spot yang sekarang itu kan nilainya cuman segini, 960, ya enggak? Berarti di sini kita akan ngakui keuntungan dong. Kok bisa ya Pak keuntungan? Iyalah, karena kan gini, kita punya uang 3.000 yen ya, 3 juta yen, itu dapatnya dari si Mabarel tadi, ya kan? Ingat. Nah, dari Mabarel ini, kalau kita lihat dari kurs sekarang, kalau dijual 3 juta yen itu kursnya itu 960, ya kan? Tapi faktanya kita kan udah punya perjanjian tuh sama si yang namanya Kim Niaga. Dia janji mau beli yen kita itu 962. Jadi sebenarnya lebih tinggi dari kurs spot yang sekarang. Lebih tinggi berapa? Lebih tinggi 2. Jadi 1 yennya itu lebih besar 2 rupiah. Jadi makanya di sini kita ibaratnya menyerahkan yen ke si siapa, Kim Niaga itu ya. Yen yang spot sekarang ini harganya segini loh, cuman kurs spotnya 960. Nah, tapi kan hutang lo itu tadinya 2886 di awal, ya kan? Nah, selisihnya ini menjadi keuntungan. Kenapa? Karena kita nyerahin duit yen yang nilainya itu di bawah dari hutang kita. Nah, sedangkan kita juga dapat duitnya ini, dapat uang kas dari ngejual yen itu lebih tinggi dari harga jual pasarannya. Makanya di sini ada untung anak-anak. Nah, untunglah dia 6 juta dari transaksi ini. Nah, jadi perlu di ini ya, hati-hati, memang logikanya agak susah. Jadi perlu benar-benar dipahami banget ini untuk yang materi sekarang ini. Nah, jadi kita perlu memahaminya dari sudut pandang jual atau ngebeli gitu loh. Hutangnya ini hutang buat nyerahin apa gitu. Piutangnya ini buat piutang nyerahin apa. Itu yang perlu kita pahami. Jadi biar ketahuan jelas. Oh, kalau misalnya gini, perjanjiannya saya akan nerima yen, tapi saya nyerahkan yen rupiah berapa gitu. Menyerahkan rupiah itu nanti bakal menjadi kewajiban saya gitu. Jadi perlu dipahami dulu yang logika itu ya, logika penjurnalannya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat, oh ada keuntungan perubahan kurs di sini ya, 6 juta. Sedangkan tadi sebelumnya kita rugi. Nah, berarti di sini ada pemulihan 6 juta. Jadi resiko kerugiannya bisa lebih kecil. Jadi kalau tanpa kontrak kita ruginya segini. Ya. With kontrak kayak mana sih kontrak ini. Nah, biar Inggrisan dikit. Nah, rugi kita bakal lebih kecil. Tadinya 15 juta bisa ditutupi dengan keuntungan ini. Jadi memperkecil kerugian ya dari perubahan kurs. Oke. Nah, jadi itu ya untuk transaksi hedging atau lindung nilai ya. Ini untuk transaksi ekspor dan impor dengan memanfaatkan kurs forward dari perjanjian kontrak forward atau uang asing. Nah, jadi insya Allah minggu besok nanti akan saya tambahkan lagi ya saat kita tatap muka langsung. Jadi selain membahas nanti soal, nanti ada tambahan lagi materi submateri ya. Jadi nggak hanya transaksi seperti ini aja kasusnya, nanti ada kasus lain juga
Pertama ada nanti yang penting itu bagaimana kalau misalnya penyelesaian kontrak forward dan penyelesaian transaksinya di setelah tanggal pelaporan itu belum kita bahas, nanti akan kita bahas ya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk yang materi pada hari ini. Tolong diperhatikan lagi ya terkait ini agak susah logikanya, jadi kalian harus benar-benar paham logika kita menyerahkan apa, kita menerima apanya, itu perlu dipahami terkait kontrak forward ini karena itu penting. Baik, mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.